Hai semuanya, selamat datang kembali di channelnya Mutia. Masih spesial edisi kemerdekaan Republik Indonesia. Mendengar kata Rengas Dengklok mengingatkan kita pada pelajaran tentang sekolah, terutama tentang kemerdekaan. Peristiwa Rengas Dengklok yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai juga di monumen kebulatan tekad Rengas Dengklok. Wow, ini lagi para aparatnya lagi sedang bersih-bersih nih. Dengan adanya YouTube ini terdoronglah untuk bisa anak-anak secara keren langsung tentang Rengas Dengklok. Namun sayangnya tidak ada misalnya lihat tempat sejarah ini ya. Kita tentang peristiwa lebih detail tentang Rengas Dengklok. Ya, jadi kita harus belajar kembali nih. Ini 17 8 nya jatuhnya ini sebenarnya 8 ya, tapi ya mudah-mudahan nanti ada derantu ke atas nih. Ini 8. Dulunya tidak seperti ini, cuma ada monumennya aja. Jadi sekarang lebih cantik dan ada proses pemugaran yang dilakukan pada masa Presiden kita Ibu Megawati. Awalnya lokasi dari monumen kebulatan tekad ini merupakan markas dari peta atau juga pelindung tanah air. Seperti yang kita ketahui, di mana peta turut andil dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1950 berdirilah Tugu Kebulatan Tekad atau yang kita kenal Tugu Rengas Dengkloknya. Peresmiannya ini pada tanggal 17 Agustus tahun 1950. Monumen ini dibangun di atas tanah kurang lebih 1.500 meter persegi di kampung yang beralamat di Kampung Bojong, Desa Rengas Dengklok Utara, Kecamatan Rengas Dengkloknya. Untuk cara kita ke sini ini sudah ada di sebelumnya ya. Karena ini kita datang mendekati hari kemerdekaannya, jadi ada nih kegiatan untuk sedang pengecetan kembali. Ini lagi ngapain nih, Pak? Lagi ngecat ya. Penasaran dengan makna, arti dan bentuk monumen kebulatan tekad? Ingin nanya ada kepada cat khususnya yang nih, Pak? Namun sayangnya ada pakai cat khususnya nggak? Secara detailnya. Akhirnya kalah dikutip dari jabar.idtimes.com. Ada tundangan tugu ini menggambarkan perjuangan seluruh masyarakat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tapi saya tidak tahu nih, mohon maaf, bentuk yang mana. Ada badan tugu yang berbentuk segi empat yang berarti kesatuan perjuangan bangsa Indonesia. Ada bulatan tugu yang berarti bulatnya tekad dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Untuk kepalan tangan kiri sebagai lambang memegang teguh kemerdekaan yang telah kita dapat. Untuk 17.845 yaitu tanda kita Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ada juga rantai dan tiang sebagai satu kekuatan yang kokoh dan kuat dari seluruh rakyat Indonesia dengan Pancasila. Ini yang paling menarik. Jadi ya, di belakangnya itu kita bisa melihat latar belakang seperti relief yang terjadi pada saat kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk relief pertama yaitu peristiwanya Jepang menyerah kepada sekutu. Bagian kedua yang terletak di tengah ini peristiwanya Rengas Dengklok. Ini reliefnya tentang Bung Karno. Nih, Bung Karno dengan anaknya yang bernama Guntur dibawalah ke Rengas Dengklok. Relief ketiga ini menceritakan pada tanggal 16 hingga 17 hingga kita mereka. Tapi di tanggal 16-nya ini sepertinya Rengas Dengklok sudah mengibarkan bendera merah putih. Dan di Rengas Dengklok juga sempat menyusun proklamasi. Tanggal 17 lah kita proklamasikan kemerdekaan. Merdeka! Peristiwa Rengas Dengklok ini diawali oleh menyerahnya Jepang kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Itu terdengar oleh Suroto dan juga Subianto melalui siaran radio. Kemudian mereka menyampaikan berita tentang kekalahan Jepang kepada markas pusat peta yang ada di Jakarta.
Karena Indonesia ini kosong, sekutu belum datang ke Indonesia. Singkat ceritanya, para mahasiswa seperti Asrama Prapton 10, Cikini Raya 71, mereka minta kepada Soekarno segera memproklamasikan ke Republik Indonesia. Namun Soekarno tidak mau karena memang janji Jepang akan proklamasikan pada tanggal 24. Pada hari yang sama dari Asrama Menteng 31 yang sekarang Gedung Juang 45 ini, ya mereka seperti Khairul Saleh, Soekarno, mereka mencoba mendatangi Bung Karno untuk sama tujuannya proklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Namun gagal, akhirnya mereka kompak. Di Jakarta diperkirakan situasi yang akan terjadi gawat karena nanti takutnya ada pemberontakan terhadap Jepang. Akhirnya Soekarni menculiklah Soekarno dan Hatta dan anaknya Guntur ke Rengas Dengklok. Karena melihat kondisi yang tidak nyaman di tempat ini, akhirnya atas usulan Kiai Haji dari pejuang Klender kepada Soekarni untuk ditempatkan Bung Karno dan juga Bung Hatta di tempat yang layak, maka dipilihlah rumah saudagar Kangkoa yang bernama Zio Kisyong. Untuk penyebutan namanya mohon izin tolong boleh dibenarin ya. Untuk video selanjutnya ya, ditunggu. Terima kasih.